Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, salam hangat untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Saya Mario Nugraha selaku pembawa acara program ini. Dan saya Doni Alexander, apa kabar Mario hari ini? Sangat baik. Ya, dan juga semoga Anda juga para pendengar tetap kabarnya baik-baik. Dan senang sekali Anda bisa kembali bergabung untuk hari ini. Oh ya, sedikit pemberitahuan. Bila ini adalah pertama kalinya Anda bergabung dalam program ini, maka Anda akan mendengar bahwa di Radio WLC kami sangat jarang menggunakan gelar untuk merujuk kepada Sang Pencipta. Nah, kami lebih memilih untuk menggunakan nama pribadinya yaitu Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Begitupun untuk nama sang anak yaitu Yahuswa. Ya, benar sekali Doni. Dan di program kali ini kita akan membahas tentang penyembuhan iman, yang biasanya disebut sebagai rebah dalam roh. Nah, para pendengar, ini adalah hal yang sedikit rumit untuk dibahas karena saya percaya ada banyak umat Kristen tulus yang karena iman telah dianugerahi kesembuhan oleh Yahwa melalui para penyembuh iman. Namun, roh yang dimanifestasikan oleh para penyembuh iman dan oleh mereka yang mengklaim bahwa mereka telah rebah dalam roh bukanlah manifestasi dari Roh Kudus Yahwa. Dan menurut saya, bila kita membahasnya lebih dalam, maka kita akan bisa memahami dengan jelas bahwa praktik tersebut bukanlah ajaran Yahwa. Ya, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, mari kita awali dengan mendefinisikan beberapa istilah. Nah, istilah rebah dalam roh terkadang merujuk pada jatuh dalam roh atau tidur dalam roh. Paling umum terjadi ketika pendeta atau para penyembuh iman meletakkan tangan mereka kepada seseorang dan mereka, orang yang disentuh itu, pun terjatuh ke lantai. Kalau tidak salah, kemampuan itu disebut dengan sentuhan kuasa. Ya, betul Mario. Nah, asumsi yang muncul adalah pendeta atau para penyembuh iman tersebut begitu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Yahwa, lalu kemudian menyentuh orang yang ingin disembuhkan dan mengakibatkan mereka, orang yang ingin disembuhkan tersebut menjadi pingsan. Itulah arti kata rebah. Orangnya tidaklah mati, hanya pingsan karena mereka begitu sangat dipenuhi oleh hadirat ilahi yang disalurkan melalui pendeta atau para penyembuh iman. Nah, sebenarnya nih Doni ya, saya pernah menonton beberapa video rekaman mengenai fenomena ini. Oh ya? Dan saya yakin ada banyak orang percaya yang tulus yang ikut terjebak di dalamnya. Mereka tidak akan pernah berpartisipasi dalam hal yang mereka yakini sebagai perbuatan yang salah. Apa dasar praktik tersebut? Apa Anda mengetahuinya, Doni? Ya, ada beberapa ayat dalam Alkitab yang mengisahkan Yahwa memberikan penglihatan kepada seseorang, yang lalu kemudian menjadi seperti orang yang mati. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17, di situ dikatakan bahwa ketika Yohanes melihat Kristus yang dimuliakan, dia berkata bahwa dia tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Lalu di dalam kitab Yehezkiel pasal 1, dikatakan bahwa ketika Yehezkiel melihat kemuliaan Yahwa, dia pun jatuh dan tersungkur menyembah di hadapannya. Daniel pun demikian. Dalam kitab Daniel pasal 8 dia mengatakan bahwa dia terkejut dan jatuh tersungkur sambil menyembah. Reaksinya dalam kitab Daniel pasal 10 menyebutkan bahwa dia kehilangan kekuatannya. Jadi, ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai dasar atas praktek yang mereka lakukan, karena jelas bila Yohanes, Yehezkiel, dan juga Daniel adalah orang-orang dan nabi-nabi yang benar dan dapat dipenuhi oleh kemuliaan ilahi, maka kita, manusia biasa pun bisa. Saya tahu saya pun bisa. Ya. Nah, tapi Mario, masalahnya adalah ketika kita dengan seksama membandingkan ayat-ayat dan yang lainnya di dalam kitab suci, nah kita akan menyadari bahwa praktik rebah dalam roh era modern adalah hal yang cukup berbeda dengan yang terjadi pada zaman Alkitab. Lebih jauh lagi, kehidupan beberapa orang dari para penyembuh iman tersebut dengan kuat menandakan bahwa roh yang merasuki mereka bukanlah berasal dari sorga, melainkan dari tempat lain yang sepenuhnya berbeda. Nah, pada surat pertamanya kepada Timotius, Paulus memperingatkan mengenai roh-roh penyesat. Oke, silakan dibacakan di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Baik, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat
dan ajaran setan-setan. Ketika Anda mempelajari semua bukti dengan seksama, maka Anda akan melihat bahwa ajaran karismatik mengenai rubuh dalam roh adalah ajaran setan-setan yang dimaksudkan tadi. Nah, tentunya bagi Yahwa semua hal bisa terjadi. Tentu saja, saya hanya ingin berhati-hati di sini, agar kita tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang pernah disembuhkan ketika mereka menemui para penyembuh iman dan meminta pertolongan mereka. Atau bahwa tidak ada satu orang pun yang pernah begitu dipenuhi oleh hadirat ilahi hingga mereka pun pingsan. Sang pencipta itu maha kuasa, jadi amat sangat mungkin ya Mario, terjadi bagi seseorang untuk dipenuhi hadiratnya ketika dia datang kepadanya. Ya, benar sekali. Nah, apakah Yahwa bisa atau tidak bisa melakukannya? Itu bukanlah persoalan. Yang menjadi persoalan di sini adalah apakah kepercayaan seperti itu adalah hal yang alkitabiah atau tidak. Karena kepercayaan kita akan mempengaruhi praktek-praktek kita. Dan praktek seperti mendatangi para penyembuh iman dan kemudian rebah dalam roh, rupanya telah menjadi letupan dalam lingkar karismatik dan karenanya kita mesti menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah praktek tersebut alkitabiah atau tidak? Nah, tadi baru saja Anda mengatakan bahwa ketika dengan seksama membandingkan ayat yang satu dengan yang lainnya di dalam kitab suci, kita akan menemukan bahwa praktek rebah dalam roh bukanlah merupakan ajaran Yahwa. Bisakah Anda memberikan contohnya, Doni? Ya, baiklah. Mari kita gunakan contoh yang para umat Kristen karismatik gunakan untuk mempertahankan praktek mereka ini. Itu dapat Anda temukan dalam kitab 2 Tawarik yang menggambarkan pentabisan dari bait suci Salomo. Nah, mungkin Anda bisa membacakannya, Mario, kitab 2 Tawarik pasal 5 ayat 13-14. Oke, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Yahwa. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, caracap, dan alat-alat musik sambil memuji Yahwa dengan ucapan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada saat itu rumah itu, yakni rumah Yahwa dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Yahwa telah memenuhi bait sucinya. Nah, perhatikan, nak. Tak ada satu kalimat pun dari ayat yang baru saja Mario bacakan yang mengatakan bahwa seseorang menjadi rebah atau pingsan karena kuasa Yahwa atau karena penyembuhan sedang dilakukan, ya kan? Tidak ada, Doni. Justru kebalikannya. Nah, pastinya kita akan berpendapat bahwa bila memang ada suatu masa di mana kuasa Yahwa diperlihatkan untuk menyembuhkan umatnya yang setia, pastinya itu akan terjadi pada waktu seperti itu, ya kan? Betul. Nyatanya, yang terjadi justru sebaliknya. Di beberapa ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 11 dikatakan, para imam yang ada pada saat itu semuanya telah menguduskan diri. Nah, itu adalah bukti yang signifikan. Karena pelayanan kepada Yahwa oleh orang yang sedang tidak sehat adalah bertentangan dengan aturan imamat. Jadi tentu saja, di dalam ayat tersebut, tidak satupun dari para imam tersebut datang untuk disembuhkan. Atau kalaupun ada salah satu di antara imam tersebut yang sedang sakit, tentunya dia tidak akan hadir pada saat itu. Nah, itu penekanan yang bagus. Contoh lain dari kitab suci yang digunakan oleh kelompok karismatik dalam mempertahankan praktek rebah dalam roh mereka adalah kisah penangkapan Yahuswa di Taman Getsemani. Oh ya, Anda betul, Doni. Tunggu. Saya cari dulu ayatnya, kalau tidak salah sih ada dalam kitab Yohanes pasal 17. Pasal 18. Ayat 5 hingga 6 kayaknya ya. Iya, betul. Oke, sudah ketemu. Yahuswa bertanya, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yahuswa dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika dia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kutipan ayat lainnya adalah kisah pembaptisan Saulus dari Tarsus yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Nah, Mario bisa dibacakan? Oke, baiklah. Kisah itu terdapat dalam ayat 3 hingga 4. Dikatakan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Oke, Doni. Saya bisa memahami mengapa mereka mengutip ayat-ayat itu. Ya, tentu saja. Tetapi, baik ayat mengenai jatuhnya ke tanah orang-orang jahat yang menangkap Yahuswa maupun rebahnya Saulus tidak bisa digunakan untuk mendukung kepercayaan modern mengenai rebah dalam roh. Karena seperti yang telah Anda tunjukkan sebelumnya, mereka yang mendatangi beragam penyembuh iman adalah kebanyakan orang-orang percaya dengan hati yang tulus, yang mana hati mereka, setahu mereka, adalah benar di hadapan Yahwa. Itu betul, Doni. Dan tentunya, mereka pasti telah melakukan penyelidikan hati sebelum pergi menemui para penyembuh iman tersebut.
Karena sudah pasti ya, mereka mencari karunia Yahwa. Nah, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, ada beberapa kalimat dalam kitab suci di mana seseorang umat Yahwa sangat dipenuhi oleh kuasa ilahi dari surga yang maha besar dan mulia. Apa yang Anda maksud itu, Doni? Nah, Anda tadi mengatakan bahwa Anda pernah menonton beberapa video yang merekam kejadian-kejadian tersebut. Oh iya, betul. Dan lumayan banyak sih video semacam itu yang bisa Anda saksikan di YouTube. Baiklah, saya akan membacakan beberapa ayat dan silakan beritahukan kepada saya jika Anda bisa menemukan perbedaannya. Baiklah, Doni. Ini pasti menarik. Kitab Daniel pasal 10 ayat 9 hingga 10 mengatakan, "Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku." Lalu selanjutnya, Doni? Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17. Kita telah membacakannya tadi, dikatakan, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Baiklah. Saya tidak yakin apa yang Anda ingin cari, tetapi satu perbedaan yang bisa kutemukan adalah di masa modern. Orang-orang akan langsung terjatuh ke belakang, dan biasanya ada beberapa orang kekar di belakang mereka yang akan menangkap orang yang terjatuh ke belakang itu. Ya, tepat sekali. Dalam kitab suci, ketika seseorang dipenuhi oleh kuasa dan kemuliaan hadirat ilahi, maka mereka selalu tersungkur ke depan dengan wajah mereka dengan posisi seperti orang sujud menyembah. Mereka tidak pernah terjatuh seperti itu karena apapun selain karena hadirat ilahi. Dan hadirat ilahi yang dimaksud pun bukanlah hadirat ilahi dalam tubuh manusia lainnya, melainkan hadirat Sang Bapa yang sesungguhnya. Ya, itu saja. Dan kita semestinya tidak pernah pingsan selama beribadah, Doni, ya. Bahkan di kaki makhluk yang paling suci sekalipun. Saya ingat, beberapa kali sebelumnya dalam kitab Wahyu, Yohanes pernah mengalaminya. Dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 10 dan juga pasal 22 ayat 9. Dan tiap kali ia melakukannya, malaikat akan membenarkannya dan menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal tersebut. "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yahuswa. Sembahlah Yahwa." Betul. Dengan cepat sang malaikat mengarahkan semua penyembahan kepada Yahwa. Anda belum pernah melihat para penyembuh iman tersebut berkata, "Sadarlah." Ya, sepenuhnya berbeda dengan masa sekarang ya. Ketika Daniel tersungkur, malaikat dengan cepat merahinya untuk menguatkannya. Yohanes pun demikian. Dia dengan cepat dikuatkan ketika ia sangat dipenuhi oleh kuasa Yahwa. Ya, saya belum pernah sekalipun melihat pengabar Injil atau penyembuh iman merengkuh orang-orang yang sedang dipenuhi kuasa Yahwa, Doni. Iya. Sebaliknya ya, sepertinya mereka gemar melihatnya. Mereka menganggapnya sebagai demonstrasi atas kuasa mereka dalam tanda kutip ya. Sebagai sebuah pernyataan bahwa mereka adalah juru bicara Yahwa. Sepertinya sebuah hal yang sangat membanggakan bagi mereka ya. Anda tadi menyebutkan bahwa mereka memiliki orang-orang yang akan menangkap mereka yang sedang rebah, dan terkadang mereka pun juga akan jatuh dengan keras ke lantai. Semua itu hanyalah pertunjukan besar. Namun bahkan ketika ada orang-orang yang akan menangkap orang yang terjatuh, banyak orang yang telah tersakiti sebelumnya karena ritual penyembuhan ini. Benny Hinn. Nah, dia ini seorang televangelis Israel yang sangat terkenal, Mario, di seluruh dunia karena mujizat salib miliknya. Tadi kita membicarakan bagaimana mereka tampak bersenang-senang dalam mempertunjukkan sesuatu yang mereka anggap sebagai kuasa mereka. Nah, Hinn bahkan tidak menyentuh siapapun. Ia hampir membuatnya terlihat seperti lelucon. Ia akan melepaskan setelan jasnya dan mengibaskannya kepada mereka, dan mereka semua pun akan terjatuh. Ia bahkan menampar mereka, Doni ya. Sungguh tidak pantas untuk dilakukan. Sama sekali tidak menunjukkan sikap lemah lembut dan rendah hati seperti Yahuswa yang digambarkan dalam kitab suci. Nah, pada tanggal 23 September 1986, seorang wanita bernama Ella Peppard, dia meninggal dunia, Mario, setelah mendapatkan luka pada salah satu acara penyembuhan Benny Hinn. Tidak mungkin. Betulkah itu, Doni? Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. 15 hari sebelum kematiannya, Nyonya Peppard menghadiri sebuah acara kebangunan rohani. Nah, Nyonya Peppard ini sudah tua usianya ya. Dia berusia sekitar 85 tahun. Dia sedang mengantri untuk diberkati oleh Hinn. Ketika ia ditabrak dengan begitu keras oleh seorang pria yang berdiri di depannya, saking kerasnya, pria tersebut pun kehilangan keseimbangannya. Nah, ia terjatuh ke belakang dan menabrak Nyonya Peppard hingga dia pun ikut terjatuh dan akhirnya membuat tulang pinggulnya patah. Wow, itu sangat buruk, Doni. Ya, dan keadaan menjadi semakin buruk, Mario. Dilansir dari laporan newsok.com, ya, ketimbang memberinya perawatan medis, Hinn menyuruh orang-orangnya untuk memindahkan Nyonya Peppard dari panggung dan mendudukannya di sebuah kursi di depan gereja. Nah, ketika seorang penerima tamu menawarkan untuk mencarikan bantuan medis bagi Nyonya Peppard, saksi mata mengatakan bahwa Hinn menghentikan penerima tamu tersebut dan mengatakan, "Jangan sentuh dia.
Tuhan akan menyembuhkannya. Perlakuan yang buruk, Doni ya. Ya. Sangat tidak sesuai dengan cara Yahusua melakukan sesuatu. Oke, para pendengar, baiklah. Kita akan rehat sejenak. Jadi jangan beranjak dulu, karena kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ketika Tim LaHaye dan Jerry Jenkins menulis buku yang berjudul Left Behind, mereka mungkin tidak menyangka bahwa karya mereka akan terbit sampai 12 volume. Itu adalah seri terlaris New York Times. Tetapi itulah faktanya. Hal ini menggambarkan betapa terpesonanya orang-orang mengenai perihal kedatangan Yahusua. Masalahnya adalah, seri Left Behind ini mengajarkan sebuah skenario akhir zaman fiksi di mana orang-orang percaya dibawa ke surga dalam sebuah pengangkatan rahasia. Untuk mempelajari alasan mengapa doktrin pengangkatan rahasia ini tidak alkitabiah, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Silakan nonton video dengan judul Pengangkatan Rahasia, Senjata Rahasia Setan. Pelajarilah kebenaran tentang akhir zaman. Silakan nonton video dengan judul Pengangkatan Rahasia, Senjata Rahasia Setan di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar, kami telah kembali. Nah, Doni, saya baru saja memikirkan sandiwara penuh sensasi yang ada di setiap pelayanan-pelayanan penyembuhan iman tersebut. Ternyata hal tersebut telah sering terjadi selama ini. Pada tahun 1851, Charles Hodges menuliskan, tak ada satupun ayat dalam Alkitab yang menyuruh kita untuk menganggap respon fisik tersebut sebagai efek samping dari perasaan rohani. Tidak ada hal yang sedemikian rupa yang sesuai dengan ajaran Kristus ataupun rasul-rasulnya. Kita tidak mendengarkan teriakan besar. Tidak ada orang-orang yang pingsan. Tidak ada yang kejang-kejang ataupun meraung-raung dalam kebaktian penyembahan yang mereka lakukan. Sudah merupakan bukti bahwa teriakan besar dan kejang-kejang bukanlah hal yang sesuai dengan ajaran kita. Dan karena demikian, tidak boleh dilakukan. Hal-hal semacam itu bukanlah ajaran Yahwa karena dia bukanlah sumber dari segala kebingungan. Ya, itu penekanan yang bagus, Mario, ya. Robert Lichow pada suatu waktu pernah terlibat dalam gerakan seperti itu. Nah, tapi sekarang ia memperingatkan semua orang untuk menentang gerakan tersebut. Ia menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Nah, dia mengatakan seperti ini. Bila Tuhan merubuhkan orang-orang, mengapa kita mesti menangkap mereka ketika mereka terjatuh? Iya, itu penekanan yang bagus, Doni. Nah, lalu Lichow melanjutkan. Mereka menjelaskan bahwa kejadian tersebut adalah hal yang secara langsung disebabkan oleh kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Nah, bila memang demikian, apakah dia tidak cukup kuat untuk menyadari bahwa orang-orang yang dia rubuhkan dengan berkat tersebut tidak terluka? Gereja-gereja tersebut mempekerjakan orang-orang yang bertugas untuk menangkap mereka yang rebah ke belakang ketika sedang disembuhkan. Karena, satu, mereka tahu bahwa orang-orang tersebut hanyalah berpura-pura terjatuh. Semua itu hanyalah respon yang telah direncanakan sebelumnya. Dua, mereka sendiri pun kurang meyakini apa yang mereka katakan sebagai keyakinan mereka. Ya, sudah jelas mereka yakin bahwa Tuhan tidak cukup besar untuk melindungi umatnya. Sungguh penjelasan yang baik, Doni. Ya, tapi masih ada lagi, Mario. Dia berkata, juga bersama dengan para petugas penangkap tersebut, mereka mempekerjakan suster-suster yang datang bersama di samping atau di belakang para petugas penangkap, sembari membawa selimut besar. Tugas mereka adalah untuk menutupi kaki dan tubuh wanita yang sedang disembuhkan. Mengapa? Karena seringnya ketika seorang wanita rebah dalam roh, mereka akan terjatuh dalam posisi yang tidak sopan. Nah, kami pernah mengalami kejadian ketika beberapa orang wanita malang rebah, maka gaun mereka akan sedikit tersibak dan memperlihatkan tubuh mereka. Lalu kaki mereka akan terlentang dalam posisi yang tidak sopan. Ketika Allah memutuskan untuk mempermalukan anak-anak perempuannya dengan cara seperti itu, kita harus ada di sana untuk menutupi rasa malu mereka. Nah, apakah ini terdengar seperti
apa yang akan Yahwa lakukan kepada anak-anak perempuannya. Ya, bukan, jelas bukan. Itu sama sekali bukan hal yang akan dia lakukan, Doni. Ya, dalam kitab Yohanes pasal 8, Yahusua menjanjikan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semakin banyak orang yang pernah terlibat dalam gerakan tersebut akhirnya melepaskan diri dari tipu daya dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari gerakan tersebut dan menentangnya. Kini mereka memperingatkan orang lain untuk berhati-hati. Mark Havel adalah salah seorang di antaranya. Ketika ditanyai apa yang menyebabkan dia keluar dari gerakan tersebut, dengan sederhana dia menjawab bahwa dia hanya membaca kitab suci. Ya, firman Yahwa adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jika kita bisa memperhatikan firman tersebut dengan seksama. Mike Wright adalah contoh lain dari seseorang yang tidak lagi meyakini bahwa praktek tersebut dianjurkan di dalam Alkitab. Ia menunjukkan masalah lain dan kepercayaan tersebut, yaitu tekanan sosial. Ia menceritakan kisah ketika ia menghadiri sebuah doa pagi di mana Benny Hinn menjadi pembicara. Mike datang bersama ibunya. Dan dalam acara itu, Hinn mendoakan ibu Mike. Ketika menggambarkan pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi selanjutnya, Mike mengatakan, ibu saya tidak rebah dalam doa itu. Namun dia mengatakan kepada saya bahwa jika Benny menekan dahinya lebih lama lagi, maka ia pasti akan pingsan. Begitulah respon ibu Mike ketika dikatakan bahwa dia tidak cukup beriman, tidak berserah diri sepenuhnya, atau tidak cukup meyakini kebenaran untuk bisa diberkati oleh lakon Benny di mana dia seolah-olah dirasuki Roh Kudus. Lalu ia menambahkan, ini adalah kali pertama saya menyaksikan seseorang secara tidak langsung disalahkan seperti ini. Ya, itu poin yang sangat bagus. Tekanan batin diberikan kepada orang yang ingin mencari berkat atau penyembuhan untuk menunjukkan respon fisik terhadap kuasa Roh Kudus. Nah, ketika mereka tidak bereaksi sedikit pun, maka penyembuh iman dan para penonton pun akan menyalahkannya dengan alasan orang itu tidak cukup beriman. Tekanan batin tersebut mesti diemban dalam dunia rohani. Red menyimpulkan pengamatannya dengan mengatakan, saya bisa menceritakan pengalaman saya selama 30 tahun terlibat dalam gerakan tersebut. Dan kesimpulan dari semua pengalaman tersebut adalah bahwa kita, secara tidak sadar, telah berpartisipasi dalam sebuah sandiwara. Ditipu oleh orang-orang yang lebih pintar atau orang-orang yang seharusnya lebih tahu mana yang baik. Setelah mempelajari firman Yahwa secara mendalam, sekarang kami dengan jelas mencela ajaran rebah dalam roh. Tidak ada praktek semacam itu yang dicantumkan di dalam Alkitab. Dan hanya musuh-musuh Yahwa yang akan menghempaskan orang-orang ke belakang. Pada ayat-ayat tertentu telah dikisahkan, setiap orang yang merasakan hadirat Yahwa akan terjatuh ke depan dengan wajah mereka dengan posisi menyembah. Atau mereka mati. Ya, penjelasan yang sangat tegas dan sangat benar ya. Ya, dia benar, Doni. Ya, dan ingatlah, kebanyakan kejadian-kejadian tersebut terjadi di hadapan orang banyak pada acara penginjilan atau acara yang sejenisnya ya. Beberapa di antaranya bahkan disiarkan di televisi. Hal ini betul-betul menambah tekanan batin yang mesti diemban dalam menunjukkan bahwa hati kita sudah benar di hadapan Yahwa. Dan tentu saja, cara untuk menunjukkan hal tersebut adalah dengan terjatuh ke belakang. Ya, namun seperti yang kita katakan sedari tadi, banyak orang-orang percaya yang tulus yang terjerumus di dalamnya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ya, sungguh ini tidak bisa saya pahami, Doni. Ya, Mario, Anda ingat Mark Havel yang tadi kita sebutkan? Orang yang mencari jalannya menuju kebenaran dengan mempelajari Alkitab. Ya, saya masih ingat, Doni. Nah, ia pernah diwawancarai untuk menjelaskan bagaimana gerakan tersebut bisa menggait banyak orang, termasuk orang-orang percaya yang tulus. Ia memberikan 5 poin yang membuat penyembuhan iman tersebut berhasil. Poin pertama, ia mengatakan bahwa orang-orang bisa disugesti. Ketika seseorang sedang dalam kondisi tersugesti atau sedang tidak sadar, mereka akan menjadi rapuh untuk dipengaruhi oleh pembicara ataupun oleh reaksi orang-orang di sekitarnya. Itu betul, Doni. Dalam video-video penyembuhan di YouTube, Anda bisa betul-betul melihat hal tersebut. Bukan cuma itu, Mario. Menurut Havel, pemimpin program tersebut dengan sengaja memilih alunan musik yang sesuai dengan detak jantung seseorang. Irama dalam musik pujian dan penyembahan itu begitu sesuai dengan sistem kardiovaskuler manusia. Jadi tanpa disadari oleh para jemaat, alunan musik tersebut membuat mereka berada dalam kondisi tidak sadar. Ya. Nah, bila bukan tidak sadarkan diri, yang jelas musik tersebut membuat mereka berada di kondisi di mana mereka begitu gampang untuk dipengaruhi. Seperti yang Havel katakan, para entertainer memahami dinamika kelompok dengan baik. Dan jangan bohongi diri Anda, para televangelis tersebut adalah entertainer. Ya. Mereka memang entertainer. Itulah mengapa para komedian dan bintang rock melakukan pembukaan dengan menghangatkan penonton. Iya. Nah, dinamika kelompok seperti itu juga dilakukan dalam hal penyembuhan iman. Ketika ribuan orang penonton mengharapkan Anda untuk rebah ketika dahi Anda disentuh, maka kebanyakan orang pun akan rubuh. Dan dengan terangnya cahaya serta ditempatkannya kamera-kamera televisi di hadapan wajah Anda, itu juga akan membuat Anda semakin ingin rebah. Lalu kemudian ada yang namanya pemrograman bahasa syaraf atau Neurolinguistic Programming atau NLP, dan juga hipnotis
pola berbicara yang diulang-ulang, dan bahkan beberapa nada suara tertentu dapat mempengaruhi pikiran kita, Mario. Nah, beberapa pendeta yang telah mempelajari NLP bahkan menggunakan kemampuan mereka untuk menghipnotis para jemaat. Jadi, apakah hipnotis tersebut yang membuat orang-orang merasa telah disembuhkan? Iya, NLP bisa saja merupakan salah satu bagian dari hal tersebut, ya kan? Dan selama beberapa saat, penyakit yang mereka rasakan pun kelihatannya telah disembuhkan. Namun penelitian selanjutnya telah mengungkapkan bahwa kebanyakan orang yang awalnya merasa bahwa mereka telah disembuhkan, nyatanya belum sembuh sama sekali. Masih ada contoh lainnya, Mario. Suatu waktu, Charles S. Prince mengadakan kebaktian kebangunan rohani di British Columbia, Kanada, di mana sebanyak 350 orang mengaku bahwa mereka telah berhasil disembuhkan. 6 bulan kemudian, penelitian lebih lanjut memberikan hasil yang sangat mengganggu. Dari 350 orang yang mengaku telah berhasil disembuhkan tersebut, sebanyak 301 orang masih sakit, 39 orang diantaranya meninggal, dan 5 orang diantaranya dinyatakan gila. Hanya 5 orang tersisa yang mengklaim bahwa mereka tetap sembuh. Dan tentu saja, mereka yang tidak berhasil disembuhkan kini mengemban beban yang lebih besar lagi karena rasa bersalah kepada diri sendiri yang disebabkan karena mereka tidak memiliki cukup iman untuk mempertahankan kesembuhan mereka. Ya, sepertinya demikian. Sungguh menyedihkan ya, Mario, ya? Iya. Dan Bapa yang pengasih bukanlah penyebab semua itu. Oke, baca kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 14-15. Mari kita lihat apa yang betul-betul terjadi di sini. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Inilah yang tepatnya sedang terjadi dalam gerakan Pantekosta ini. Mengkondisikan alam bawah sadar, kerasukan spiritual, hipnotis, dan lain-lain. Namun mereka tidak menggunakan jebakan-jebakan orang kafir, tetapi mereka menggunakan istilah-istilah yang berbau Kristen. Mereka berdoa kepada Yahuswa, mereka meminta kebangunan rohani, dan memberitahukan kepada orang-orang percaya untuk beriman. Begitulah cara para ahli Kristen tersebut menyamarkan praktek-praktek mistis sebagai kebenaran. Namun apa yang mereka anggap kebenaran tersebut bukanlah pemberian surga, melainkan pemberian iblis, dan kebohongan tersebut pun menipu orang-orang percaya yang sangat tulus. Jadi kita telah menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak ada di dalam kitab suci. Namun dari manakah itu berasal, Doni? Nah, penyembuhan iman dan pertunjukan sandiwara lainnya yang dikaitkan dengan kuasa Roh Kudus telah berlangsung untuk sekian lama. Namun praktek modernnya mendapat kebangkitan yang besar di Toronto Airport Church di Toronto, Kanada pada tahun 1994, Mario. Paul Goldie adalah salah satu pendiri dari gerakan ini. Awalnya dengan jujur ia mengira bahwa itu adalah kuasa Yahwa. Namun setelah melihat beberapa orang melolong seperti anjing atau bertingkah laku seperti hewan ketika mereka dianggap sedang di bawah kuasa Roh Kudus, dia pun mulai mempertanyakan sumber praktek tersebut. Nah, ya, pertunjukan tidak bermartabat seperti itu hanyalah mencemooh penyembahan yang sakral. Lalu apa yang Goldie katakan selanjutnya, Doni? Nah, dalam sebuah wawancara dia memberi peringatan, hari ini saya akan mengatakan bahwa gerakan ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari ini saya meyakini bahwa roh yang mereka maksud adalah roh palsu, sebuah roh yang dibuat-buat, dan bukanlah Roh Kudus yang dimaksudkan dalam kitab suci. Menurutku roh itu tidak pernah merupakan manifestasi asli dari Roh Kudus yang sebenarnya, karena buah dari gereja tersebut busuk. Roh Kudus, sesuai namanya, adalah kudus. Dia tidak akan pernah mendorong orang-orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Yahwa. Untuk apa Yahwa merendahkan martabat manusia dengan membuat mereka bertingkah seperti binatang? Apapun yang dimanifestasikan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut bertentangan dengan kitab suci. Dan itu bukanlah ajaran Yahwa, karena Yahwa tidak berubah. Jangan mempercayai hal seperti itu. Jangan berpikir bahwa itu adalah sebuah terang. Ini bukanlah berasal dari Yahwa. Ini adalah skenario si iblis, dan hal ini akan membawa kehancuran kepada laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mempercayainya. Wah, itu adalah sesuatu yang penting, Doni. Karena dikatakan oleh seseorang yang pernah menjadi pendiri gerakan tersebut. Menurut saya sih hal itu sedikit menguatkan. Karena jelas, siapapun yang betul-betul menginginkan kebenaran tidak akan pernah tertipu. Yahwa tidak akan mengizinkan hal tersebut terjadi. Ya, itu betul. Kita bisa mempercayai Yahwa untuk mengungkap kebenaran bila kita mau diyakinkan. Jika kita bersedia menghabiskan waktu untuk mempelajari bukti-bukti dan bukannya secara otomatis menolak segala hal yang bertentangan dengan keyakinan yang kita pegang dengan kuat. Betul. Terus mengikuti kebenaran apapun resikonya. Berarti rela melepaskan segala jenis asumsi bila Roh Kudus menyatakan bahwa asumsi tersebut salah. Dan jika kita mampu berserah diri seperti itu, Yahwa akan menuntun kita menuju kebenaran seperti yang telah dijanjikan. Oke, para pendengar, apabila Anda telah terlibat di dalam pertunjukan emosional yang tidak masuk akal semacam itu, kami mohon jangan anggap semua yang kami katakan tadi tidak sesuai dengan ajaran di dalam Alkitab. Silakan baca Alkitab bila Anda tidak percaya. Ya. Buktikan semuanya dengan firman Yahwa
Tinggalkan semua hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya dan berpegang teguhlah pada hal-hal yang baik. Nah, Yahwa akan selalu memenuhi kebutuhan jiwa siapapun yang ingin mendekat kepadanya. Dalam kitab Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Itulah janjinya, oleh karena itu aminkanlah. Ya. Karena Bapa selalu menepati janji-janjinya. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pengajaran yang mengejutkan telah menyebar ke seluruh umat Kristen. Banyak orang-orang percaya yang tulus mulai mempertanyakan apakah Rasul Paulus adalah seorang pengikut Yahusua yang sejati atau seorang yang telah murtad. Jika Paulus benar-benar adalah seorang yang telah murtad, maka konsekuensi dari hal ini sangatlah besar. Teologi Kristen sebagian besar berlandaskan pada tulisan-tulisan Paulus. Untuk mendapatkan ulasan yang cermat tentang apakah Paulus adalah seorang yang telah murtad atau tidak, kunjungi bagian artikel worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan bacalah artikel dengan judul Paulus, Nabi Palsu atau Rasul Sejati. Sekali lagi, kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com dan bacalah artikel dengan judul Paulus, Nabi Palsu atau Rasul Sejati. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah, Doni dan para pendengar sekalian, sekarang saatnya untuk segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Oke, jadi pertanyaannya apa yang harus kita bahas hari ini? Mari kita lihat. Pertanyaan pertama dikirim oleh Mutinta Candala di Lusaka, Zambia. Ia menulis, "Pertama-tama terpujilah Yahwa Bapa kita dan Yahusua Sang Anak atas pekerjaan-pekerjaan baik yang kalian lakukan. Nah, saya adalah bagian dari sebuah kelompok kecil yang melakukan pertemuan di rumah-rumah setiap hari Sabat. Seorang saudari terkasih dalam kelompok kami telah ditentang oleh keluarganya karena menerima kebenaran mengenai hari Sabat. Keluarganya bertanya kepadanya, mengapa hari Sabat amat jarang disebutkan dalam perjanjian baru, sementara perintah-perintah lain banyak ditemukan di dalamnya. Oleh karena itu, Mario dan Doni, kami akan sangat berterima kasih bila kalian dapat membantu kami untuk memberikan jawaban terbaik atas pertanyaan tersebut." Baiklah, pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada Mutinta atas surat yang ia kirimkan. Tolong beritahukan kepada saudari kita tersebut bahwa kami akan turut mendoakannya. Nah, mengenai mengapa perintah-perintah lain lebih sering dicantumkan ketimbang perintah Sabat, sebenarnya itu tidak benar ya. Sabat lebih sering dicantumkan di dalam kitab Injil ketimbang di dalam kitab Musa. Tapi hal yang mesti Anda pahami adalah bahwa dalam kitab Injil, hari Sabat dicantumkan dalam konteks waktu. Apa yang Anda maksud, Doni? Perintah keempat tidak dikutip kata per kata di dalam kitab Injil, namun perayaan hari Sabat ada di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan keabsahan hari Sabat di antara generasi abad pertama kaum Yahudi atau bahkan di antara generasi awal orang-orang percaya.
Mereka semua beribadah di hari Sabat. Seperti yang ditunjukkan oleh referensi-referensi di dalam kitab Kisah Para Rasul mengenai orang-orang percaya yang beribadah di sinagog pada hari Sabat. Karenanya tidaklah diperlukan untuk mengulang perintah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena semua orang pada saat itu telah melakukannya. Sebaliknya permasalahan yang dihadapi saat itu adalah mengenai bagaimana seharusnya cara hari Sabat dirayakan. Itulah yang menjadi fokus pembahasan mengenai hari Sabat. Sekali lagi mereka telah merayakan hari Sabat karena bila tidak maka mereka tidak akan ambil pusing mengenai bagaimana cara merayakannya dengan tepat. Wah, saya belum pernah memikirkan hal tersebut sebelumnya. Bisakah Anda memberikan contohnya, Doni? Ya, tentu saja Mario. Baca kitab Injil Lukas. Nah, setiap kali Yahusua menyembuhkan seseorang atas keinginannya sendiri, itu pasti terjadi di hari Sabat. Dia menggunakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan bagaimana cara merayakan Sabat yang sebenarnya, yaitu dengan menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, rujukan selanjutnya adalah kitab Matius pasal 12. Tolong dibacakan ayat 10-nya, Mario. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Itulah tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka mencoba untuk menuduh Tuhan atas hari Sabat dengan tuduhan melanggar hari Sabat. Ironis kan, Doni? Ya. Selanjutnya nih, ya. Tetapi Yahusua berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, karena itulah yang mesti kita pahami adalah bahwa selama hidupnya di bumi, Yahusua pernah dihadapkan dengan berbagai macam konsep berbeda mengenai hari Sabat. Sepertinya saya kurang paham, Doni. Ya, begini Mario. Perayaan Sabat versi para nabi sudah mengalami perubahan secara agama yang terjadi dalam kerajaan Romawi. Ingat, di antara bangsa Israel yang pemarah, kaum Romawi lah yang paling sering mengatasi pemberontakan-pemberontakan dan juga kekacauan-kekacauan. Mereka takut ada bangsa Israel lainnya yang mengklaim kekuatan politik karena hal itu akan membuat situasi menjadi lebih kacau lagi. Karenanya bangsa Yahudi lebih memilih untuk taat pada aturan-aturan hukum dan mengesampingkan anak manusia, Yahusua, yang juga merupakan tuan atas hari Sabat. Nah, kaum Farisi menggunakan metode para rabi untuk menerapkan hukum dalam segala aspek kehidupan. Sekali lagi, mereka lebih memilih untuk menaati aturan-aturan hukum seperti yang terlihat di dunia materi dan menolak pengaruhnya pada dunia rohani. Selain itu, orang-orang Saduki, sebuah golongan yang selalu menjadi tempat untuk memilih imam besar, memiliki metode mereka sendiri dalam melaksanakan hukum ilahi. Mereka membatasi hukum tersebut dalam hal-hal spesifik yang dicantumkan dan menolak sifat rohani dari hukum ilahi itu. Jadi yang ingin Anda katakan adalah, kedua kelompok tersebut berhasil meredakan amarah bangsa Romawi dan mendukung bangsa Romawi untuk mempertahankan kekuasaannya. Hanya saja mereka menggunakan metode yang berbeda, ya? Ya, tepat sekali Mario. Yahusua menentang kedua kelompok pemikiran tersebut tidak hanya dalam hari Sabat, namun juga cara mereka untuk menggerogoti hukum ilahi. Dia menyatakan dirinya sebagai Mesias dan menolak untuk membantu Roma. Para pemimpin bangsa Israel ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Rasa takutlah yang menyebabkan mereka untuk menolaknya. Nah, untuk memperlihatkan kesalahan mereka terhadap hukum ilahi dan dalam mengajarkan perayaan Sabat yang sebenarnya lah, Sang Juru Selamat mengoreksi gagasan kaum Yahudi mengenai perayaan hari Sabat dan karenanya hari Sabat lebih sering disebutkan dalam kitab Injil dibandingkan di dalam kitab-kitab lainnya. Masuk akal juga, Doni, ya? Baiklah, Doni dan para pendengar, pertanyaan selanjutnya dikirimkan oleh Elizabeth Jokela dari Lahti, Finlandia. Dia mengatakan, hai WLC, saya bergabung dengan sebuah kelompok belajar Alkitab yang hanya beranggotakan perempuan. Kami betul-betul menyukai artikel-artikel kalian mengenai nubuatan. Namun, bisakah kalian memberitahu kami mengapa WLC mengajarkan bahwa ketujuh sangkakala dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 belum terjadi sampai saat ini? Lalu mengapa kalian menafsirkan jumlah sangkakala tersebut secara harfiah? Oke, saya selalu senang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai nubuatan. Nubuatan adalah hal favorit untuk saya pelajari. Nah, soal mengapa WLC mengatakan bahwa ketujuh sangkakala belum dibunyikan, jawaban singkatnya adalah karena memang belum. Dan jawaban yang lebih rincinya lagi adalah Penafsiran tradisional mengenai ketujuh sangkakala ada di dalam sejarah. Yang harus kita ingat adalah bahwa kitab Wahyu secara khusus diberikan untuk umat Yahwa yang hidup di akhir zaman. Penafsiran yang benar terhadap kitab Daniel pasal 11 menunjukkan bahwa periode waktu akhir zaman telah dimulai pada tahun 1798. Fakta bahwa kitab Wahyu hanya menitikberatkan isinya pada kejadian-kejadian akhir zaman menunjukkan bahwa penafsiran tradisional historis dari tujuh sangkakala adalah hal yang keliru. Maksud saya begini Mario, coba pikirkan kembali mengenai tujuan sangkakala tersebut pada masa Alkitab. Kapan sangkakala tersebut digunakan? ketika ingin membuat sebuah pengumuman untuk memperingatkan adanya bahaya.
Dan untuk menandakan kedatangan seorang raja, begitu kan? Iya, betul Mario. Dan sangkakala-sangkakala dalam kitab Wahyu pun demikian. Sangkakala-sangkakala tersebut mengumumkan bahwa kiamat sudah dekat. Dan sangkakala-sangkakala tersebut juga mendeklarasikan kedatangan sang Raja Damai. Jadi tujuan keseluruhan dari sangkakala-sangkakala itu tidak bisa dipenuhi oleh tafsiran historis tradisional. Iya. Lebih jauh lagi, tafsiran historis secara umum merujuk kepada kejadian-kejadian yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rincian kejadian yang diakibatkan oleh setiap sangkakala. Itu poin yang bagus, Doni. Itu saja sudah akan membuat Anda tahu bahwa Anda mesti mencari pemenuhan nubuatan yang lebih lengkap lagi. Iya, betul Mario, tapi tidak ada salahnya melihat penerapan historis dari nubuatan-nubuatan yang ada. Malah banyak hal yang bisa dipelajari dari penerapan-penerapan terpisah tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa jika penafsiran tertentu tidak memenuhi setiap rincian dalam nubuatan, maka penafsiran tersebut hanya bisa dianggap sebagai penerapan terpisah. Dan karenanya kita mesti mencari penerapan tambahan yang lebih lengkap dalam menafsirkan nubuatan. Seperti yang diberitahukan kepada Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 10, engkau harus bernubuat lagi. Penerapan terpisah dari nubuatan yang ada bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah atau buruk. Selama 2000 tahun terakhir, nubuatan telah memberikan semangat dan juga kekuatan kepada umat Yahwa di dalam segala zaman. Tetapi kita tidak bisa berhenti dan memutuskan bahwa kita sudah mengetahui itu semua. Seperti halnya dosa-dosa kaum Laodikia, kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Padahal nyatanya mereka kekurangan segalanya ya. Jadi sekali lagi, dengan melihat penerapan-penerapan sejarah tersebut, Anda bisa mempelajari beberapa hal mengenai pemenuhan-pemenuhan terpisah. Tapi ketahuilah, hingga setiap rincian dalam sebuah nubuatan itu terpenuhi, akan ada penerapan-penerapan selanjutnya yang lebih bisa memenuhi nubuatan. Nah, seperti dengan sangkakala-sangkakala yang merupakan bagian penting dari kitab Wahyu. Jika saya tidak salah ingat sih Doni ya, sangkakala-sangkakala tersebut disebutkan paling banyak pada pasal-pasal di dalam kitab Wahyu. Bukan hanya di pasal 8 dan 9 saja, namun juga pada pasal-pasal selanjutnya. Tidak ada pembahasan lain yang digambarkan lebih rinci selain sangkakala-sangkakala tersebut. Ya, Anda benar Mario. Jadi menganggap sangkakala-sangkakala tersebut sebagai bagian dari masa lampau adalah hal yang tidak benar dan tidak konsisten. Karena kita tahu keseluruhan isi kitab Wahyu ditulis untuk kita yang hidup di masa akhir menjelang hari kiamat. Hal lain yang mesti diingat, kitab Wahyu pasal 11 ayat 3. Ayat mengenai tugas kedua saksinya agar mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Itu yang Anda maksudkan, Doni? Ya, tepat sekali. Dan keseluruhan kejadian di mana kedua saksi tersebut bernubuat di hadapan Tuhan semesta alam adalah hal yang memberikan kita jeda antara sangkakala ke-6 dan ke-7. Nah, jeda ini dijelaskan dalam keseluruhan pasal 10 hingga dalam pasal 11 ayat 14. Di dalamnya dituliskan bahwa Yahuswa menjelaskan rincian atas kejadian-kejadian besar yang akan terjadi ketika sangkakala-sangkakala tersebut dibunyikan. Jedanya cukup unik karena memberikan rincian nubuatan yang tidak dicatat di dalam kitab manapun di kitab suci. Karenanya dengan bukti-bukti itulah kita tidak bisa menerima dugaan bahwa sangkakala-sangkakala dalam kitab Wahyu telah terjadi. Masih ada banyak hal dalam nubuatan yang belum dipenuhi. Bahkan separuhnya pun belum. Apalagi secara keseluruhan. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Doni. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab untuk hari ini. Nah, para pendengar yang masih memiliki pertanyaan atau komentar, kami menantikan kabar Anda. Silakan kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohe Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada saat SMA dulu, saudara laki-laki saya mendapatkan pekerjaan pada musim panas berupa proyek konstruksi. Untuk sekarang, pekerjaan sejenis ini bukanlah salah satu pekerjaan bergaji tinggi yang diterima oleh para serikat pekerja. Pekerjaan ini adalah pekerjaan kasar dengan upah yang minim. Hal pertama yang bos konstruksi perintahkan kepadanya adalah
menggali pijakan untuk pondasi sebuah bangunan kecil di atas lahan kecil di sebuah wilayah kota kecil. Pijakan-pijakan tersebut harus memiliki kedalaman sekitar 30 cm dan lebar 45 cm dengan sisi-sisi dan tingkatan paling bawahnya harus lurus dan rata. Itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat, tetapi dia belajar banyak. Agar fondasi menjadi stabil, fondasi tersebut harus bertumpu pada tanah yang kokoh dan tidak goyah. Tapi fondasi yang terbaik adalah yang terletak pada batuan dasar. Tentu saja, jenis fondasi tergantung pada ukuran dan berat bangunan serta jenis tanah yang menjadi tempat membangun bangunan tersebut. Kedalaman fondasi untuk rumah biasanya tidak lebih dari 30-60 cm. Namun, untuk gedung-gedung pencakar langit dilakukan perlakuan yang berbeda. Ketika Menara Petronas direncanakan dibangun di kota Kuala Lumpur di Malaysia, ditemukan fakta bahwa tanah di lokasi tersebut tidak dapat menopang bobot struktur yang diusulkan. Menaranya menjulang 450 meter di atas kota itu atau 1.500 kaki di udara. Jadi para pembangun harus menggali hingga batuan dasar. Fondasi baja dan betonnya mencapai 120 meter ke dalam tanah. Itu sangat dalam. Sampai saat ini, dari semua bangunan modern di bumi, Menara Petronas adalah gedung dengan fondasi terdalam. Sebagai perbandingan, bangunan tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa di Dubai. Bangunan tersebut menjulang ke atas hingga 2.722 kaki yang dibangun di padang gurun. Tingginya lebih dari 829 meter. Fondasinya dibangun dengan hampir 0,5 juta ton beton dan baja. Namun kedalamannya hanya mencapai 50 meter. Itu belum separuhnya jika dibandingkan dengan Menara Petronas di Kuala Lumpur yang memiliki kedalaman 120 meter. Nah, para pendengar, baik Anda sedang membangun gedung, bisnis, atau kehidupan, pondasi yang Anda bangun selalu menjadi hal yang sangat penting. Kitab Yesaya pasal 28 mengatakan, "Sebab itu, beginilah firman Adonai Yahwa, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah." Putra Yahwa sendiri, yaitu Yahusua, adalah pondasi orang-orang percaya. Tidak ada hal yang pernah Anda lakukan, tidak ada hal yang pernah Anda katakan yang dapat menghancurkan fondasi yang teguh dan kokoh itu. Karena itu tidak didasarkan pada siapa Anda, tetapi pada siapa dan seperti apa Dia. Dia yang tidak berdosa, juru selamat dunia, saudara sulung Anda, dan sahabat terbaik Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com.
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Nah, kembali lagi dalam pembahasan kita mengenai praktek rebah dalam roh. Kitab suci berisi banyak peringatan yang bertujuan untuk menjaga kita agar tetap aman. Ada satu hal dalam kitab 1 Tesalonika yang menurut saya amat sesuai dengan hari-hari yang kita jalani ini. Tolong bacakan kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 hingga 22. Baik, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Yahwa tidak ingin seorang pun dari kita ditipu. Dia memanggil semua umat Kristen di masa sekarang untuk kembali hidup rohani sesuai dengan Alkitab yang sejati. Hubungan nyata dengan Yang Maha Kuasa tidak bisa ditemukan dalam kelompok berisik yang dengan pertunjukan besar ingin membuktikan kepada ribuan penonton seberapa kudus Anda sebenarnya. Sungguh mudah untuk terhanyut dalam pertunjukan mencolok seperti itu. Alunan musik yang indah dan adegan yang dibuat-buat. Ya, yang namanya pertunjukan memang seperti itu para pendengar. Tapi pengalaman rohani yang otentik hanya bisa diperoleh secara pribadi. Anda mesti berdoa secara pribadi. Dan Anda mesti mendengarkan suaranya yang lemah lembut. Yang berbicara kepada hati Anda juga secara pribadi. Ya, Elia di Gunung Horeb diajarkan bahwa Yahwa tidaklah berada di dalam angin kencang yang berhembus di gunung. Yahwa tidaklah berada dalam gempa bumi yang membuat tanah bergetar. Dan dia tidaklah berada dalam kobaran badai api. Namun Sang Pencipta semua makhluk memilih untuk berbicara secara langsung dengan pelayannya dalam suara yang lemah lembut. Dan dia pun akan melakukannya kepada kita. Ya, pastinya. Anda tidak butuh tim produksi yang profesional dan Anda tidak butuh pertunjukan yang mencolok. Anda bisa datang kepadanya sendiri. Itulah pelajaran yang harus kita semua renungkan. Para pendengar sekalian, Bapa tahu akan kerinduan hati kita semua akan hubungan yang dekat dan akrab dengannya. Dia tidak akan membiarkan hal tersebut tidak terpenuhi. Dialah yang menanamkan hasrat tersebut ke dalam hati kita semua. Betul. Dan jika kita yang jahat saja tahu kebaikan-kebaikan apa yang mesti kita berikan kepada anak-anak kita, maka bayangkan bagaimana Bapa kita di sorga akan memberikan rohnya kepada orang-orang yang meminta. Saya pun tiba-tiba ingat sebuah ayat dalam kitab suci yang menceritakan bagaimana Yahusua mampu mempertahankan hubungan yang dekat dan akrab dengan Bapanya. Kitab Injil Markus mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mungkin saja Anda tinggal di sebuah apartemen yang ramai. Mungkin saja Anda dikelilingi oleh anggota-anggota keluarga yang tidak percaya kepadanya, namun Anda pun bisa mencari tempat sunyi untuk berdoa. Mungkin tempat sunyi bagi Anda adalah kamar tidur Anda. Mungkin saja kamar kecil Anda. Mungkin saja sebuah bangku di sudut taman yang sunyi. Saya mengenal seorang wanita yang telah mengalami banyak kesulitan di dalam hidupnya. Dan tempat sunyi baginya adalah di dalam mobilnya, yang ia parkir di deretan terbelakang parkiran. Jadi, dimanapun bisa. Mungkin satu-satunya tempat sunyi yang bisa Anda dapatkan adalah ketika Anda mengunci diri Anda di dalam kamar mandi. Pokoknya dimanapun Anda bisa mendapatkan ruang yang sunyi untuk fokus dan mendengarkan suaranya yang lemah lembut. Karena Bapa akan mendekatimu dan berbicara padamu secara pribadi. Itulah janjinya, dan janji itu mesti kita aminkan. Karena kita semakin dekat dengan hari kiamat. Pengalaman nyata dan pribadi mengenai hal-hal mendalam yang diberikan Yahwa merupakan hal yang berbeda dengan hal-hal buatan dan dipenuhi sensasi drama dalam praktek yang dianggap rohani pada zaman sekarang. Praktek rebah dalam roh hanya bertumpu pada kegembiraan emosional. Yahwa tidak melakukan hal tersebut. Dia senang menggunakan logika. Dia meminta kita untuk berdiskusi. Dalam kitab Yesaya dia mengatakan, marilah kita berdiskusi. Karena kebenaran adalah hal yang logis. Selalu konsisten dan menarik bagi orang-orang yang mau berpikir. Hanya ajaran salahlah yang membutuhkan tekanan dari emosi yang palsu. Hal itu mengingatkanku pada Let Us Reason Ministries. Dalam membahas soal ajaran sesat rebah dalam roh, mereka mengatakan, dengan mengejar berkat, mereka telah mengabaikan kebenaran mengenai pengalaman supranatural. Hal ini bukanlah pengalaman Alkitabiah, tetapi bisa jadi merupakan pengalaman yang supranatural. Karenanya, mereka secara tidak sengaja menjadi rentan terhadap tipu daya karena menerima hal tersebut tanpa mengujinya. Orang-orang telah mengalah pada sandiwara tertua. Dalam pencarian berkat, mereka telah mengabaikan kebenaran dalam pengalaman supranatural tanpa pernah menguji sumbernya dengan bukti-bukti dalam Alkitab. Ya, itu sangat benar Mario. Sekali lagi, kebenaran ilahi tidak bergantung pada perasaan, namun menarik di pikiran. Setiap orang dari kita perlu untuk membandingkan kepercayaan-kepercayaan kita secara rasional, seperti halnya teologi kita dengan kitab suci. Jangan bandingkan teologi dengan perasaan, karena lonjakan emosional yang dirasakan oleh para penonton di sebuah konser musik rock adalah hal yang sama dengan euforia yang kita dapatkan ketika menyanyikan himne bersama dengan 2.000 orang percaya lainnya di pertemuan camp. Ini adalah pelajaran yang mesti kita renungkan bersama.
Perasaan tidak bisa dijadikan sebagai bukti terhadap apapun, apalagi sebagai bukti sesuatu yang sepenting keselamatan. Keselamatan membutuhkan pertobatan dan iman pada Yahwa, bukan sebuah kerasukan yang menggembirakan atau lonjakan emosional yang fantastis. Karena si iblis adalah seorang ahli dalam memanipulasi perasaan. Ya, betul Mario. Coba saja lihat apa yang iblis lakukan kepada Yahusua ketika dia disalib. Perasaan emosional karena telah ditolak oleh Bapa begitu besar, sehingga Yahusua berteriak, Elohku, Elohku, mengapa engkau meninggalkanku? Nah, dia merasa bahwa Yahwa telah meninggalkannya, dan pastinya kita pun akan merasa demikian. Itulah sebabnya kita mesti mengisi pikiran kita dengan janji-janji Yahwa sekarang juga. Tidak ada waktu dalam keadaan darurat untuk bersiap. Ketika hukum mengatakan tunduklah atau Anda mati, maka apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap berpegang teguh kepada firman Yahwa, bahkan ketika setiap perasaan yang Anda rasakan menyuruh Anda untuk tunduk kepada hukum tersebut? Oke, sebagai penutup untuk pembahasan hari ini, saya ingin berbagi kesimpulan. Ketika Anda telah memeluk sebuah kepercayaan selama bertahun-tahun, ketika Anda diajarkan bahwa beberapa bagian dalam ajaran adalah kebenaran tertinggi, maka akan menjadi hal yang menakutkan bagi Anda bila Anda mesti mencari tahu apakah ajaran tersebut benar atau tidak. Banyak organisasi-organisasi keagamaan yang menanamkan rasa takut kepada pengikut-pengikut mereka. Organisasi-organisasi keagamaan tersebut akan beranggapan bahwa jika Anda mempelajari gagasan-gagasan lain, maka Anda telah menginjak tanah tersihir, dan setan akan menipu Anda. Itu tidaklah benar. Setan tidak pernah bisa memaksakan kehendak Anda, dan Yahwa mau Anda untuk tetap berlandaskan pada keyakinan-keyakinan Anda tanpa paksaan. Tapi Anda tidak bisa melakukannya bila Anda mendengarkan orang lain. Orang-orang pasti punya pengkhotbah-pengkhotbah favorit. Karena para pengkhotbah tersebut selalu dengan berulang-ulang mengatakan apa yang orang-orang itu percayai. Dan hal itu tidak akan membuat Anda berada dalam kebenaran. Nah, satu-satunya cara untuk tetap teguh adalah dengan mempelajari firman Yahwa untuk diri kita sendiri. Dan rohnya akan dicurahkan kepada Anda dan kebenaran akan menyelimuti Anda selamanya. Terima kasih Doni. Sebagai penutup, saya juga ingin berbagi satu janji lagi. Dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12 dikatakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Yahwa. Bila kita mengesampingkan prasangka-prasangka dan mulai berkomitmen untuk menjaga jiwa kita untuk Yahwa, maka dia akan memastikan bahwa kita tidak akan pernah disesatkan. Dia akan mengajari Anda, dan dia akan memastikan bahwa Anda telah aman untuk diselamatkan. Baiklah para pendengar sekalian, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa, dan ingat, Yahwa mengasihi Anda, Dan dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.